Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tianingkiah dengan NIM 23010120130212 dari kelompok IPT 6B dengan asisten Mbak Nida Fitratunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada data dummy yang saya buat. Nah, yang pertama yaitu heritabilitas. Heritabilitas merupakan perbandingan antara keragaman genetik dengan keragaman fenotip. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir yaitu 0,30 dan heritabilitas bobot sampah yaitu 0,37. Kedua nilai heritabilitas tersebut masih masuk pada rentang heritabilitas yaitu antara 0 sampai dengan 1. Pada heritabilitas bobot lahir, yaitu 0,30 berada pada kategori sedang karena berada pada rentang nilai antara 0,15 sampai dengan 0,30. Sedangkan pada heritabilitas bobot sapi, yaitu 0,37 berada pada kategori tinggi karena berada pada rentang lebih dari 0,30. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnianto tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pemulihan Ternak, di mana nilai heritabilitas dikategorikan rendah apabila bernilai antara 0 sampai dengan 0,15, bernilai sedang apabila berada pada rentang antara 0,15 sampai dengan 0,30 dan dikategorikan tinggi apabila bernilai antara 0,30 sampai dengan 1. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan nilai heritabilitas itu dikategorikan tinggi dan dikategorikan rendah? Nilai heritabilitas yang tinggi disebabkan karena adanya faktor genetik yang lebih dominan dalam mengendalikan suatu sifat atau karakter dibandingkan dengan faktor lingkungannya. Sebaliknya, nilai heritabilitas yang rendah dapat dipengaruhi karena adanya faktor lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan faktor genetiknya. Nah, nilai heritabilitas ini berubah-ubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, seperti jenis dan bangsa ternak, sampel yang digunakan atau jumlah populasi yang digunakan, metode perhitungan, dan waktu serta tempat yang digunakan untuk penelitian. Nah, yang kedua adalah korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan yang menggambarkan keeratan antara satu sifat dengan sifat lainnya. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi yaitu sebesar 0,22. Nilai korelasi genetik tersebut masih masuk ke dalam rentang nilai korelasi genetik, di mana rentang nilai korelasi genetik yaitu antara -1 sampai dengan +1. Nilai korelasi genetik 0,22 ini berada pada kategori sedang karena berada pada rentang nilai antara 0,1 sampai dengan 0,3. Hal ini sesuai dengan pendapat Warwick et al. Tahun 1995 dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pemulihan, di mana ia menyatakan bahwa korelasi genetik dikategorikan rendah apabila bernilai 0 kurang dari 0,1, dikategorikan sedang apabila berada pada rentang antara nilai 0,1 sampai dengan 0,3 dan dikategorikan tinggi apabila bernilai lebih dari 0,3. Nah, korelasi genetik terjadi karena adanya gen-gen yang bersifat pleiotropi dan linkage. Pleiotropi adalah keberadaan satu gen yang mengekspresikan beberapa sifat, sedangkan linkage merupakan keberadaan gen-gen yang berdekatan sehingga dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, nilai korelasi genetik tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah sampel dan bangsa ternak, kemudian asal ternak, kemudian metode yang digunakan, serta waktu penelitian. Nah, yang ketiga yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan ternak dalam mengulang produksi yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu MET 0,37
dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu 0,36. Kedua nilai repeatabilitas tersebut masih termasuk ke dalam rentang nilai repeatabilitas, di mana rentang nilai repeatabilitas yaitu berkisar antara -1 sampai dengan +1. Pada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir, yaitu -0,37 berada pada kategori rendah karena berada pada rentang nilai antara kurang dari 0,2, sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu 0,36 berada dalam kategori sedang karena berada pada rentang nilai antara 0,2 sampai dengan 0,4. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Kurnianto tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pemuliaan Ternak, di mana ia menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dikategorikan rendah apabila bernilai kurang dari 0,2, dikategorikan sedang apabila bernilai antara 0,2 sampai dengan 0,4, dan dikategorikan tinggi apabila bernilai lebih dari 0,4. Nilai repeatabilitas yang tinggi disebabkan karena adanya keragaman genetik yang lebih besar dan keragaman lingkungannya yang lebih kecil. Sedangkan repeatabilitas yang bernilai rendah atau negatif disebabkan karena besarnya keragaman lingkungan daripada keragaman genetik. Nah, repeatabilitas tergantung dari jumlah data, kemudian populasi, metode estimasi yang digunakan, serta lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian. Nah, repeatabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ternak dalam mengulang produksi yang sama yaitu tinggi. Nah, berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa heritabilitas bobot lahir yang berada pada kategori sedang dan heritabilitas bobot sapi yang berada pada kategori tinggi dapat digunakan atau memiliki potensi untuk digunakan sebagai kriteria seleksi ternak. Kemudian pada nilai korelasi genetik yang berada pada kategori sedang menandakan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi yang akan didapatkan. Sedangkan pada repeatabilitas antar kelas bobot lahir bernilai negatif, artinya ternak tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki potensi untuk mengulang produksi bobot lahir yang sama. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, yaitu pada kategori sedang, dapat artinya ternak memiliki kemampuan untuk mengulang produksi bobot sapi yang relatif sama. Demikian penjelasan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari data dummy yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.